Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung di kegiatan tutorial mata kuliah perencanaan pemasaran di minggu ke-7. Nah, di minggu ini ada tugas terakhir, yaitu tugas ketiga. Diharapkan Anda untuk mengerjakannya dengan baik dan juga mengerjakan diskusi. Ya. Nah, untuk pengantar di video kali ini, saya akan share screen-nya, mohon disimak dengan baik ya. Oke, materi di inisiasi ke-7 ini mengenai perencanaan saluran distribusi. Ya. Nah, ada di modul 8. Kompetensi yang diharapkan Anda mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran, serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Nah, secara khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan merumuskan perencanaan saluran distribusi, menjelaskan pentingnya perencanaan saluran distribusi, menjelaskan proses desain saluran distribusi, bauran saluran distribusi, dan manajemen distribusinya secara terintegrasi. Oke, sumber utama pengajaran kita dari modul 8, perencanaan pemasaran dan itu universitas. Kayak jadi coba nanti kalian baca terkait hal itu. Nah, perencanaan saluran distribusi. Perencanaan saluran distribusi ini perlu untuk membangun suatu manajemen saluran yang efektif dengan cara mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor permintaan dan merancang saluran distribusi yang terintegrasi. Ya, desain saluran yang responsif ini karakteristik saluran distribusi yang optimal yang perlu dicapai, gitu ya. Dan faktor lingkungan dan juga keterbatasan manajerial ini perlu dimasukkan dalam upaya mengidentifikasi dan menutup kesenjangan saluran sampai seminimal mungkin. Juga isu-isu yang ada harus tetap dipantau, gitu ya, yang keterkaitannya dengan saluran distribusi. Fungsinya, saluran distribusi itu merupakan juga saluran pemasaran, gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi saluran pemasaran. Yang pertama, dia sebagai penyedia informasi, menginformasikan baik produk ataupun hal lainnya yang terkait dengan pemasaran. Yang kedua, mempromosikan produk. Sudah jelas, saluran pemasaran fungsinya untuk memperkenalkan produk dan mempromosikannya kepada khalayak. Yang ketiga, melakukan negosiasi. Negosiasi artinya di sini adalah eh, terkait permintaan, gitu ya, permintaan, dan di sini bisa dilakukan tanya jawab, gitu ya. Yang keempat, melakukan pemesanan. Sudah jelas untuk melakukan pemesanan sebuah produk. Yang kelima, memfasilitasi pembiayaan. Artinya di sini sampaikan bahwa pembiayaan yang bisa dilakukan ini seperti apa macam-macamnya gitu. Termasuk apa namanya tuh biaya biaya apa saja yang timbul. Yang keenam, mengambil risiko. Nah, ini untuk mengurangi ya sebenarnya minimal risiko. Yang ketujuh, kepemilikan fisik, yaitu bagaimana bentuk fisiknya itu akan terlihat gitu. Dan yang kedelapan, memfasilitasi pembayaran. Ya, prosesnya seperti apa atau menggunakan apa saja, ini juga ada di saluran pemasaran. Yang kesembilan adalah hak milik, yaitu untuk melihat kepemilikan dari sebuah. Menurut Kotler, ada 4 hal utama dalam mendesain saluran pemasaran, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat hasil pelayanan yang diinginkan. Yang kedua, tetapkan tujuan dan batasannya saluran pemasaran. Yang ketiga, identifikasi saluran alternatifnya untuk saluran alternatif utama, ya. Yang keempat, evaluasi alternatif saluran pemasaran. Nah, dalam memilih alternatif saluran ada 3 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis perantaranya. Yang kedua, jumlahnya. Yang ketiga, persyaratan dan tanggung jawab anggota saluran itu. Yaitu yang harus. Bauran distribusi. Kalau misalkan kita mendengar ada bauran pemasaran atau marketing mix gitu ya, dalam distribusi juga ada bauran yang disebut distribution mix, gitu ya. Yang pertama adalah fasilitas. Jadi apa itu bauran distribusi? Ya, bauran distribusi itu adalah hal-hal yang melekat pada saluran distribusi. Yang pertama fasilitas tadi ya, fasilitas yang disediakan. Yang kedua persediaan, ya, persediaan barangnya. Yang ketiga transportasi atau modanya seperti apa.
Yang keempat, komunikasi, proses komunikasinya. Yang kelima adalah penyatuan barang atau proses pengirim apa namanya tuh terintegrasi barang dengan distribusi. Saluran pemasaran menghasilkan 5 output jasa gitu ya. Yang pertama itu lot, ini jumlah unit yang diperbolehkan dalam saluran gitu, untuk dibeli dalam waktu oleh satu pelanggan. Yang kedua adanya waktu tunggu, ini waktu pelanggan untuk menerima produk tersebut. Yang ketiga kenyamanan tempat, ini adalah kemudahan yang disediakan saluran pemasaran untuk pelanggan saat membeli produknya. Yang kelima variasi produk, sudah jelas ya keragaman produknya. Dan yang keempat tadi, yang kelima adalah pelayanan pendukungnya. Ini adalah tambahan servis yang disediakan dalam saluran. Saluran pemasaran juga dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Ada juga dalam menetapkan alternatif saluran pemasaran digunakan juga mempertimbangkan jenis produknya. Jadi bisa berdasarkan jumlah tingkatannya, berdasarkan jenis produknya, gitu ya. Ada juga produk industrial biasanya perusahaan menggunakan saluran langsung ataupun ini saluran untuk produk ke konsumen ya. Ada distribusi langsung atau nol tingkat ya. Yaitu saluran pemasaran di mana seorang produsen langsung menjual ke pemakai akhir. Cara yang dilakukan melalui penjualan dari pintu ke pintu atau door to door. Yang kedua saluran distribusi satu tingkat, yaitu hanya ada satu perantara nih. Contohnya ini, misalkan dari produsen ke pengecer langsung ke konsumen, atau dari produsen ke pedagang besar langsung ke konsumen. Jadi kalau yang tadi, ini produsen, ini konsumen, ini langsung. Itu saluran tingkat nol atau distribusi langsung. Nah, kalau saluran distribusi satu tingkat, di tengah-tengahnya ada perantara, gitu ya, baik pengecer atau pedagang besar. Nah, kalau saluran dua tingkat, di tengah-tengahnya tuh ada dua perantaranya, gitu ya. Jadi secara gambarnya misalkan kayak ada produsen nih, produsen, pedagang besar ke pengecer baru langsung ke konsumen. Itu beda. Kalau untuk industrial gitu ya, ini tenaga penjualnya menjual langsung ke pelanggan industri biasanya ya. Terus membeli bahan mentahnya juga kadang-kadang di perusahaan itu dalam kuantitas besar. Beberapa perusahaan menjual produk dengan kategori standar nilai sedang atau standar nilai rendah. Nah, distributor industri sebelum ke pelanggan industri. Ya. Jadi distributor industri ini seperti swalayan biasanya gitu ya bagi sejumlah organisasi. Jadi mereka melihatnya tuh ke distributor industri. Di kasus tertentu, pabrikan yang tidak mampu memperkerjakan tenaga penjual mengandalkan perwakilan pabrikan ini atau agen penjualannya gitu ya. Jadi bisa langsung sama ke konsumen industri ataupun dia menggunakan perantara. Integrasi multi saluran, baik itu penyedia saluran tunggal atau pemindah saluran ya. Penyedia saluran tunggal artinya dia menyediakan salurannya, pemindah saluran artinya berpindah salurannya, misalkan tadinya dia menggunakan mitra gitu ya, seperti itu. Strategi berdasarkan aktivitas, yaitu strategi menggunakan berdasarkan ketentuan program-program yang dilaksanakan si produsennya. Strategi multi integrasi, jadi dia menggunakan berbagai strategi ya. Strategi segmen berdasarkan kebutuhan, dan dilihat adalah sisi konsumennya, segmentasi pasarnya, gitu ya, dia kelompokkan. Nah, ini kebutuhan yang ini, kebutuhan A belum tentu sama dengan kebutuhan B, jadi strateginya berbeda-beda. Strategi nilai customer graduated. Nah, kalau ini berdasarkan value yang ingin dihasilkan. Masalah-masalah hukum dan etis dalam hubungan saluran, biasanya adanya perjanjian eksklusif. Ini antara produsen dan juga distributornya. Yang kedua ada daerah eksklusif, misalkan dengan beberapa distributor, dia hanya boleh di area tertentu. Tujuan yang mengikat, jelas ya, untuk saluran distribusi. Dan juga hak penyalur untuk beberapa produk yang memang kadang-kadang tidak bisa disalurkan di distributor A, tapi bisa disalurkan di distributor. Yang untuk pemaparan video pengantar
sesi ketujuh ini. Jangan lupa kalian untuk kerjakan diskusinya dan juga mengerjakan tugasnya. Sekian dari kita, sampai jumpa di sesi selanjutnya.